Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya, yaitu pengalaman saya tentang saya pernah mengalami yaitu mati suri. Pada tahun 2016 bulan September waktu itu, dalam kehidupan saya mengalami yang namanya mati suri. Kejadian waktu itu bermula ketika saya merantau di Kota Kudus, Jawa Tengah. Waktu itu saya bekerja merantau di Kota Kudus. Ketika saya bekerja di Kota Kudus, saya waktu itu mengalami musibah yang sangat luar biasa. Pengalaman saya waktu itu ketika saya bekerja di Kota Kudus, saya tidur hanya di tempat musola, kadang di pom bensin, kadang di teras ruko-ruko jalanan. Karena di situ saya terhimpit yang namanya ekonomi. Dan waktu itu saya pernah sempat tidak bisa makan, saya hanya makan buah-buahan di jalan-jalan, saya hanya minum air keran. Jujur, hak saya katakan, saya tidak bohong, saya pernah mengalami itu. Namun alhamdulillah di waktu itu saya masih berpegang teguh pada pendirian saya memegang sholat 5 waktu, saya memegang pedoman saya rutin yang namanya sholat duha, saya rutin yang namanya sholat tahajud. Setiap selesai sholat saya juga mengaji, dan 1 minggu 1 kali saya juga yang namanya mengamalkan sedekah. Dalam hati saya waktu itu saya melakukan hal itu karena saat itu saya memiliki keyakinan Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Ketika saya diuji seperti ini, pasti saya masih bisa yang namanya melewati cobaan ini semuanya. Dalam pemikiran bodoh saya waktu itu, ketika saya sholat pasti saya kuat melalui cobaan ini. Dan waktu itu saya berpegang teguh yang namanya sholat duha, karena ketika orang melakukan sholat duha, janji Allah pasti dilancarkan yang namanya rezekinya. Dan ketika itu saya berpegang teguh kepada sholat tahajud, karena dalam pikiran saya ketika orang melakukan sholat tahajud, insya Allah hajatnya itu cepat terwujud, atau keinginan kita atau doa kita. Dan ketika itu saya melakukan sedekah terus menerus, meskipun keadaan saya terhimpit, tapi saya memiliki keyakinan barang siapa yang melakukan sedekah pasti dilipat gandakan. Oke, kembali ke topik utama. Waktu itu pengalaman saya mati suri. Pada waktu itu saya bekerja sampai larut pagi, yaitu jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi saya merasa kecapean, saya merasa kelelahan. Waktu itu sampai tubuh saya bergetar, tubuh saya merinding. Dan waktu itu alhamdulillah saya ingin tidur, saya sudah berbaring. Dan ketika saya berbaring, tidak ada waktu lama setelah saya tertidur. Di situ ternyata saya melakukan hal yang sangat luar biasa, yaitu di luar dugaan saya. Saya mengalami kematian dan saya bisa melihat yaitu raga saya. Dan di situ saya mengalami yang namanya saya sudah diperlakukan layaknya seorang mayat. Saya sudah dimandikan, saya dibungkus kafan. Hak saya katakan, saya melihat diri saya sendiri waktu itu. Saya ketakutan, saya gemetar, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya mendengar apa yang mereka lakukan, tapi saya tidak bisa bertindak, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya bisa menerima ini semuanya. Saya hanya bisa pasrah. Sambil saya berzikir, saya minta dihidupkan kembali. Setelah itu saya dibawa menuju pemakaman desa saya waktu itu. Ketika sampai pemakaman, saya dikuburkan, saya melihat, saya menyaksikan. Waktu saya dikubur, saya di dalam tanah, saya berbicara. Saya meminta kepada Allah, yaitu saya ingin dihidupkan kembali. Jujur waktu itu saya sangat takut sekali. Dan di situ pikiran saya hanya takut. Saya hanya ingat
dengan yang namanya dosa-dosa saya. Setelah itu, setelah saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin dihidupkan kembali. Lalu saya dibawa ke suatu tempat yang tidak ada orang satupun. Saya dibawa ke padang pasir. Saya hanya sendirian dan waktu itu matahari hanya sejengkal di atas kepala saya. Dan di situ saya mendengar lantunan ayat Al-Quran yaitu Ar-Rahman. Dan di situ juga hati saya merasa senang. Saya merasa bahagia karena seumur hidup saya belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Di situ saya mendengar dari atas langit. Ketika saya dibacakan seperti itu, saya hanya mendengar, saya bergemetar, jiwa saya bergetar, hati saya bergetar, saya senang, saya bahagia. Dan singkat cerita, waktu itu setelah saya bangun, alhamdulillah saya masih sadar total saya mengalami hal seperti itu. Dan setelah kejadian itu, hari demi hari saya lakukan, saya bekerja setiap hari sama persis juga saya lakukan seperti keseharian saya. Ada peningkatan, ada perkembangan dalam hidup saya. Saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lebih memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Dan mungkin di luar sana juga ada teman-teman yang pernah mengalami seperti saya. Namun hak saya katakan, ini adalah pengalaman saya, jujur saya tanpa mengada-ngada. Ini adalah kejujuran saya, hak saya katakan. Ya, tidak ada kebohongan kepada Anda semuanya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman hidup saya, tentang perjalanan hidup saya, dan tentang mati suri saya. Sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian aneh dalam hidup saya, tentang kejadian gaib atau supernatural. Dan mungkin ketika nanti ada kesempatan lain hari, saya juga ingin sharing lagi kepada teman-teman semuanya. Kalau Anda juga setuju, mungkin kalau Anda setuju, ketika saya nanti sharing lagi, saya bisa melihat pada respon Anda, saya melihat melalui like, komen, atau subscribe kepada channel ini untuk mendukung konten-konten yang berada di channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya tentang saya pernah mengalami yaitu mati suri. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya, yaitu pengalaman saya tentang saya pernah mengalami yaitu mati suri. Pada tahun 2016 bulan September waktu itu, dalam kehidupan saya mengalami yang namanya mati suri. Kejadian waktu itu bermula ketika saya merantau di Kota Kudus, Jawa Tengah. Waktu itu saya bekerja merantau di Kota Kudus. Ketika saya bekerja di Kota Kudus, saya waktu itu mengalami musibah yang sangat luar biasa. Pengalaman saya waktu itu ketika saya bekerja di Kota Kudus, saya tidur hanya di tempat musola, kadang di pom bensin, kadang di teras ruko-ruko jalanan, karena di situ saya terhimpit yang namanya ekonomi. Dan waktu itu saya pernah sempat tidak bisa makan, saya hanya makan buah-buahan di jalan-jalan, saya hanya minum air keran. Jujur, hak saya katakan, saya tidak bohong, saya pernah mengalami itu. Namun alhamdulillah di waktu itu saya masih berpegang teguh pada pendirian saya memegang sholat 5 waktu, saya memegang pedoman saya rutin yang namanya sholat duha, saya rutin yang namanya sholat tahajud,
setiap selesai sholat saya juga mengaji, dan 1 minggu 1 kali saya juga yang namanya mengamalkan sedekah. Dalam hati saya waktu itu saya melakukan hal itu karena saat itu saya memiliki keyakinan Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Ketika saya diuji seperti ini, pasti saya masih bisa yang namanya melewati cobaan ini semuanya. Dalam pemikiran bodoh saya waktu itu, ketika saya sholat pasti saya kuat melalui cobaan ini. Dan waktu itu saya berpegang teguh yang namanya sholat duha. Karena ketika orang melakukan sholat duha, janji Allah pasti dilancarkan yang namanya rezekinya. Dan ketika itu saya berpegang teguh kepada sholat tahajud, karena dalam pikiran saya ketika orang melakukan sholat tahajud, insya Allah hajatnya itu cepat terwujud, atau keinginan kita atau doa kita. Dan ketika itu saya melakukan sedekah terus menerus meskipun keadaan saya terhimpit, tapi saya memiliki keyakinan barang siapa yang melakukan sedekah pasti dilipat gandakan. Oke, kembali ke topik utama. Waktu itu pengalaman saya mati suri. Pada waktu itu saya bekerja sampai larut pagi, yaitu jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi saya merasa kecapean, saya merasa kelelahan. Waktu itu sampai tubuh saya bergetar, tubuh saya merinding. Dan waktu itu alhamdulillah saya ingin tidur, saya sudah berbaring. Dan ketika saya berbaring, tidak ada waktu lama setelah saya tertidur. Di situ ternyata saya melakukan hal yang sangat luar biasa, yaitu di luar dugaan saya. Saya mengalami kematian dan saya bisa melihat yaitu raga saya. Dan di situ saya mengalami yang namanya saya sudah diperlakukan layaknya seorang mayat. Saya sudah dimandikan, saya dibungkus kafan. Hak saya katakan, saya melihat diri saya sendiri waktu itu. Saya ketakutan, saya gemetar, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya mendengar apa yang mereka lakukan, tapi saya tidak bisa bertindak, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya bisa menerima ini semuanya. Saya hanya bisa pasrah. Sambil saya berzikir, saya minta dihidupkan kembali. Setelah itu saya dibawa menuju pemakaman desa saya waktu itu. Ketika sampai pemakaman, saya dikuburkan, saya melihat, saya menyaksikan. Waktu saya dikubur, saya di dalam tanah, saya berbicara, saya meminta kepada Allah, yaitu saya ingin dihidupkan kembali. Jujur waktu itu saya sangat takut sekali. Dan di situ pikiran saya hanya takut. Saya hanya ingat dengan yang namanya dosa-dosa saya. Setelah itu, setelah saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin dihidupkan kembali. Lalu saya dibawa ke suatu tempat yang tidak ada orang satupun. Saya dibawa ke padang pasir. Saya hanya sendirian, dan waktu itu matahari hanya sejengkal di atas kepala saya. Dan di situ saya mendengar lantunan ayat Al-Quran, yaitu Ar-Rahman. Dan di situ juga hati saya merasa senang, saya merasa bahagia karena seumur hidup saya belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Di situ saya mendengar dari atas langit. Ketika saya dibacakan seperti itu, saya hanya mendengar, saya bergemetar, jiwa saya bergetar, hati saya bergetar, saya senang, saya bahagia. Dan singkat cerita, waktu itu setelah saya bangun, alhamdulillah saya masih sadar total saya mengalami hal seperti itu. Dan setelah kejadian itu, hari demi hari saya lakukan, saya bekerja setiap hari sama persis juga saya lakukan seperti keseharian saya. Ada peningkatan, ada perkembangan dalam hidup saya.
saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lebih memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Dan mungkin di luar sana juga ada teman-teman yang pernah mengalami seperti saya. Namun hak saya katakan, ini adalah pengalaman saya, jujur saya tanpa mengada-ngada. Ini adalah kejujuran saya, hak saya katakan. Saya tidak ada kebohongan kepada Anda semuanya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman hidup saya, tentang perjalanan hidup saya, dan tentang mati suri saya. Sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian aneh dalam hidup saya, tentang kejadian gaib atau supranatural. Dan mungkin ketika nanti ada kesempatan lain hari, saya juga ingin sharing lagi kepada teman-teman semuanya. Kalau Anda juga setuju, mungkin kalau Anda setuju, ketika saya nanti sharing lagi, saya bisa melihat pada respon Anda. Saya melihat melalui like, komen, atau subscribe kepada channel ini untuk mendukung konten-konten yang berada di channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.